Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah hikayah cerita yang sangat terkenal. Cerita ini sudah saya dengar dari dulu dari para mubaligh, dan juga mungkin para pemirsa pernah mendengar cerita ini tentang keistimewaan dan faidah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Skip dulu. Terus aja. Skip. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa hukiya anna imra'atan kana laha zaujun munafiqun. Diceritakan ada seorang perempuan, dia memiliki seorang suami yang munafik. Jadi suaminya itu adalah seorang munafik. Munafik itu kalau di depan orang dia mengaku iman, namun hatinya sebenarnya tidak iman. Itu munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Dan perempuan itu selalu membaca lafal bismillah terhadap semua ucapan dan pekerjaannya. Jadi setiap dia mau berucap, setiap dia mau berbuat, pasti membaca lafal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau masak, misalkan dia mau masak, baca bismillah. Ngambil nasi, bismillah. Mau makan, bismillah. Mau pakai baju, bismillah. Mau membersihkan rumah, baca bismillah. Jadi selalu baca bismillah. Sehingga mendengar hal itu suaminya itu nggak senang, karena memang suaminya adalah orang munafik. Tidak suka, tidak senang melihat istrinya selalu membaca lafal bismillah. Akhirnya si suami berkata dalam hatinya, tentunya ini tak mungkin kan dia bilang pada istrinya. Dia berkata, faqala zawjuha la af'alanna ma uhjiluha bihi. Dia berkata dalam hatinya, saya akan merencanakan sebuah rencana yang akan mempermalukannya. Jadi dia merencanakan sesuatu yang akan mempermalukan istrinya yang sering baca lafal Bismillahirrahmanirrahim itu. Rencana apa itu yang dilakukan oleh suaminya? Fadafa'a ilaiha surrotan. Akhirnya si suami memberikan pada istrinya sebuah kantong. Ya, sebuah kantong yang tentu ada isinya ya, kantong. Diberi kantong waqalah atau bungkusan, bingkisan atau kado, pokoknya sebuah. Kalau dulu itu kan biasanya kayak ini ya. Biasanya dari kain, kantong kain. Kalau sekarang mungkin dompet atau apalah. Diberikan pada si istri, kemudian waqala ihfadhiha fawada'atha fi mahallin wa ghattatha. Akhirnya sang suami itu bilang pada istrinya, ini tolong kamu simpan. Jadi bungkusan itu disuruh simpan. Kemudian fawada'atha fi mahalli wa ghattatha. Akhirnya sang istri meletakkan bingkisan tersebut di suatu tempat, kemudian ditutupi. Setelah itu, fawafalaha wa akhadha surratah wa ramaha fi bi'rin fi darihi. Akhirnya sampai si istri itu lupa terhadap bingkisan tersebut. Ya. Akhirnya sampai si suami itu dibiarkan sampai sekiranya istrinya itu lupa. Setelah lupa baru diambillah bingkisan tersebut dan dilemparnya ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Ya.
dilempar ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Summa talabaha minha faja'at. Kemudian setelah dibuang ke dalam sumur, si suami itu langsung meminta pada istrinya agar wadahnya itu diambil kembali. Tolong bingkisan yang saya titipkan kemarin itu diambil. Ya. Jadi bingkisan itu dikasih ke istrinya, disuruh simpan di suatu tempat, akhirnya disimpan dan ditutupi. Setelah si istrinya itu lupa dengan bingkisan tersebut, diambillah bingkisan tersebut, bungkusan tersebut, dan dilemparkan ke dalam sumur yang ada di rumahnya. Setelah bingkisan itu dilempar ke dalam sumur, si suami meminta pada istrinya agar diambil itu bingkisan. Tolong bingkisan kemarin yang sudah saya simpan, ambil. Itu diminta. Akhirnya si istri summa talabaha minha faja'at ila mahalliha. Akhirnya datanglah si istri itu menghampiri ke tempat di mana bingkisan itu disimpan. Jadi bingkisan itu disimpan, si istri itu kembali ke tempat tersebut. Wa qalat bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya istri itu ketika mau ngambil dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarullah, kemudian Allah memerintahkan, fa'amarullah ta'ala Jibril alaihissalam ayyunazzila syari'atan. Apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun segera ke bumi, ya, ayunzila syari'an, agar dia turun, ya, ayunzila syari'an, turun, malaikat Jibril turun segera, wa yu'i dasyurrata ila makaniha, dan memerintahkan malaikat Jibril untuk mengembalikan bungkusan yang sudah dibuang ke dalam sumur oleh suaminya yang munafik tersebut, untuk dikembalikan, diambil dan dikembalikan ke tempatnya. Fawada'at yadaha lita'hudaha. Akhirnya setelah malaikat Jibril mengembalikan barangnya tersebut yang dilempar ke dalam sumur ke tempatnya, sang istri itu sudah sudah siap-siap untuk mengambil barangnya tersebut, ya, sudah mengulurkan tangannya untuk mengambil barangnya. Fawajadatha kama wada'at. Akhirnya sang istri menemukan atau mendapatkan barang bingkisan tersebut sebagaimana ia meletakkan. Di tempat di mana dia meletakkan barangnya itu langsung ada ketika diambil. Karena memang oleh Allah sudah diperintahkan malaikat Jibril untuk turun segera mengembalikan barang tersebut ke tempatnya. Fa akhadatha wa nawalatha ila zawjiha. Akhirnya diambillah bingkisan itu, kemudian bingkisan itu diserahkan kembali pada suaminya tadi yang munafik tersebut. Ini mas barangnya. Akhirnya si suami kaget. Fata'ajjaba min dzalika wa yatata'ajjubi. Si suami kaget, kok bisa barangnya itu kok kembali lagi utuh. Ada lagi, padahal sudah saya lempar ke dalam sumur, katanya si suami dalam hatinya. Mungkin dia akan bergumam seperti itu. Barangnya sudah dilempar ke dalam sumur, disuruh ambil ke istrinya, barangnya masih utuh, ada. Jadi dia takjub, merasa ya takjub lah, kok bisa seperti itu. Fata'ajjaba min dzalika wa yatata'ajjub, sangat takjub sekali. Wa taba ilallahi ta'ala min nifaqihi. Akhirnya si suami itu bertaubat dari kemunafikannya. Itulah akhir dari ceritanya. Akhirnya barangnya itu yang tadinya si suami berniat untuk memalukan istrinya karena sering baca bismillah ketika melakukan sesuatu ataupun sering mengucapkan sesuatu dengan diawali lafal bismillah, ingin sengaja mempermalukan, diberilah sebuah bungkusan, disuruh simpan. Setelah istrinya lupa, diambillah bungkusan itu, kemudian dilempar ke dalam sumur, lalu dimintanya lagi untuk diambilnya. Ketika sang istri mau ngambil, tidak lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan izin Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk segera turun ke bumi dan mengembalikan barang yang sudah dilempar ke dalam sumur tersebut, dikembalikan ke tempatnya. Dan ketika si istri mau mengambil, otomatis barangnya sudah ada di tempatnya dan dikasihkanlah pada suaminya.
Akhirnya si suami sangat takjub dan bertaubat. Itulah sebuah hikayah yang sering kita dengar. Cerita ini dari dulu sering kita dengar tentang keistimewaan lafaz bismillah. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mentauladani sehingga kita selalu membaca bismillah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, terutama ya seperti saat makan, minum. Jadi jangan lupa baca bismillah. Seperti itu. Pokok hal-hal baik yang akan kita kerjakan, mari kita mulai dan semoga kita bisa ingat dan mengamalkan lafal untuk membaca lafal bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita mau bepergian, naik kendaraan, atau mengerjakan suatu proyek yang sangat besar, mulailah dengan baca bismillah dan insya Allah semuanya akan dilancarkan. Demikian untuk penjelasan dan keterangan hikayah, dan besok kita akan lanjut atau lusa kita akan lanjut tentang pembahasan dari kitab Syarah Uqudul Rijal. Sekian, terima kasih. Bila ada yang benar, fahwamnallah. Kalau ada yang salah, fahwam nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.